selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi kali ini dengan Ibu Epi. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan materi kita tentang pelajaran 2. Aku mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, mari kita berdoa. Kita persiapkan diri, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami agar dapat menggunakan pengetahuan baik dan menolak pengetahuan yang buruk. Ajarilah kami ya Tuhan agar menjadi anak-anak yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang mari kita lihat tujuan pembelajaran kita yang pertama. Mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kedua, mampu menilai akibat dari perbuatan buruk dan buah dari perbuatan baik. Ketiga, mampu meneladani sikap baik dari Santa Elizabeth. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu. Yang pertama, apa arti perbuatan baik? Ya. Perbuatan baik adalah sikap yang membuat Tuhan dan semua orang lain bisa tersenyum, ya, gembira dan bahagia. Nah, jadi itulah arti perbuatan baik. Nah, contohnya misalnya menghormati orang tua, guru, teman, ya. Nah, kita harus sayang dengan orang tua, dengan teman. Serta kita juga contohnya misalnya mau berbagi, mau memberi sedekah. Ya, kita juga sayang kepada adik-adik kita, kakak kita, abang kita. Kemudian kita juga harus rajin berdoa. Itu salah satu contoh perbuatan baik. Nah, kalau kita salah, kita juga harus mau minta maaf kepada teman kita. Ya. Nah, jika kita merasa bersalah. Nah, berbagi makanan apa segalanya itulah perbuatan baik yang bisa kalian lakukan, baik itu di rumah maupun di sekolah. Sekarang kita jelaskan tentang perbuatan buruk. Apa itu perbuatan buruk? Perbuatan buruk adalah tindakan yang membuat orang lain dan sesama serta Tuhan menjadi kecewa, sedih, ya. Itu adalah perbuatan buruk. Contohnya misalnya tidak mau mengalah, suka mencuri, berbohong, ya, berkelahi, malas belajar. Nah, anak-anak, itulah contoh perbuatan yang buruk. Sekarang kita lihat lagi, apa akibat tidak berbuat baik, ya? Apa akibat perbuatan buruk? Misalnya, contohnya kalau kita melakukan perbuatan buruk, kita dimarah orang tua, dijauhi teman, ya, tidak dapat berkat dari Tuhan. Itu contoh perbuatan buruk. Kita dimarahi orang tua, dijauhi teman, dan tidak dapat berkat dari Tuhan. Ini adalah akibat perbuatan tidak baik. Ya, kita tidak disenangi orang, tidak disukai banyak orang, ya, maka kita harus berbuat baik, ya, agar kita disayangi orang tua, teman, ya, dan guru. Maka kita setiap hari harus berbuat baik. Nah, apa hasil dari perbuatan baik kita? Yaitu kita menjadi anak yang sabar, disenangi banyak orang, disayangi teman, disayangi oleh guru, ya. Itu akibat perbuatan baik kita. Anak-anak, sekarang kita melihat, ya, dan mendengar bacaan kita
kitab suci yang mengisahkan tentang cerita Santa Elizabeth. Ya, Santa Elizabeth. Nah, mari kita mendengar kisah tentang Elizabeth. Elizabeth ialah putri Raja Hungaria. Ia dilahirkan pada tahun 1207. Ketika masih sangat muda, Elizabeth dinikahkan dengan Louis, penguasa Thuringia. Elizabeth seorang mempelai yang cantik. Ia juga amat mengasihi suaminya yang tampan. Louis membalas kasih istrinya dengan segenap hatinya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka 3 anak dan mereka hidup berbahagia selama 6 tahun. Kemudian, mulailah penderitaan Elizabeth. Louis wafat karena suatu wabah penyakit. Elizabeth kemudian pilu hatinya hingga ia berseru, "Dunia sudah mati untukku, dunia beserta segala kesenangannya." Sanak saudara Louis tidak pernah menyukai Elizabeth, karena Elizabeth biasa membagikan banyak makanan kepada kaum miskin. Semasa Louis masih hidup, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sekarang, mereka dapat berbuat apa saja kepada Elizabeth. Segera saja, putri yang cantik dan lemah lembut ini diusir dari istana beserta ketiga anaknya. Elizabeth dan anak-anaknya sering menderita kelaparan dan kedinginan. Namun Elizabeth tidak mengeluh. Ia malah mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa dengan lebih tekun. Elizabeth menerima penderitaannya sama seperti ia menerima kebahagiaannya. Sanak saudara Elizabeth datang menolongnya sehingga ia beserta anak-anaknya mempunyai tempat tinggal kembali. Pamannya menghendaki agar Elizabeth menikah lagi, karena ia masih muda dan cantik. Akan tetapi, orang kudus ini telah bertekad untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ia ingin meneladani semangat kemiskinan Santo Fransiskus. Elizabeth kemudian tinggal di sebuah desa miskin dan menghabiskan sisa hidupnya dengan melayani mereka yang sakit dan miskin. Ia bahkan pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh tambahan uang bagi kaum miskin yang dikasihinya. Elizabeth baru berusia 24 tahun ketika wafat pada tahun 1231. Menjelang ajalnya, orang dapat mendengarnya bersenandung pelan di atas pembaringannya. Ia yakin betul bahwa Yesus akan membawanya kepadanya. Santa Elizabeth mempunyai cinta kasih yang amat besar bagi kaum miskin. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan sesama. Nah, itulah cerita atau kisah Santa Elizabeth. Kita sudah mendengar videonya tadi, ya. Nah, jadi sikap yang kita lihat dari Elizabeth ini yaitu kita teladani dari Santa Elizabeth, yaitu pertama, Elizabeth menyayangi orang miskin. Elizabeth suka berbagi makanan dengan orang miskin. Yang ketiga lagi, Elizabeth suka menolong. Keempat, selalu berjuang, ya. Yang kelima, selalu bersyukur. Ada 5 yang perlu kita teladani dengan sikap Elizabeth. Inilah sikap Santa Elizabeth yang perlu kita teladani. Semoga kalian mau berbuat baik dan meneladani sikap Santa Elizabeth ini, ya anak-anak. Nah, itulah cerita tentang Elizabeth. Anak-anak, itu cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan doa. Kita ambil sikap doa. Mari kita berdoa, kita buat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa membedakan baik dan buruk. Berkati kami Tuhan agar selalu menolak perbuatan yang buruk, agar kami selalu berpihak perbuatan yang baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.